Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan kami juga mereka yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami terpisah secara fisik, tetapi Engkau menyatukan kami di dalam roh-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang berkat. Ya, sudah ibadah kita ingin supaya dapat berkat dari Tuhan. Ketika kita pulang di rumah, kalau kita ada kekurangan, kita juga ingin supaya diberkati. Nah, berkat itu yang diharapkan oleh tiap-tiap orang kan beda-beda gitu kan. Ada berkat, kalau orang itu berpikir bahwa yang membahagiakan dia itu adalah harta kekayaan, punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya, maka bagi dia berkat itu adalah kalau saya dikasih kelimpahan harta, cukup uang gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan dia dengan berkat. Ada juga orang yang kalau dalam keadaan sakit di rumah sakit ya, saat ini adik saya yang suka, kalau dia datang suka ke sini, Ibu Fon, dan adik saya yang laki juga, Pak Roy ya, itu dalam keadaan sakit. Nah, kalau dalam keadaan sakit di rumah sakit, dia nggak mikir apa-apa lagi, ya Pak Teddy ya. Dia mikirnya gimana bisa sembuh gitu, gimana? Ibaratnya udah kena penyakit ini, penyakit itu, dan orang katakan, saya nggak butuh apa-apa. Berubah lagi kan berkatnya kan. Saya butuh supaya saya itu sehat. Gitu. Ya. Kalau dokter sudah vonis, wah bapak atau ibu ini kayaknya enggak lama lagi karena kankernya ini mulai ganas. Ya. Dia sudah bilang, apa artinya semuanya ini? Saya utamakan dulu supaya saya itu sehat, umur panjang, bisa lihat cucu. Kan itu yang jadi permintaan dari tiap-tiap orang gitu ya. Nah, lalu kemudian kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah berkat itu kepada saya lagi susah. Kalau ada saja nggak usah banyak-banyak Tuhan, 1 M aja ya. Saya bisa beli ini, beli rumah, beli tanah, bisa nyekolahin anak, banyak kebutuhan ya. Saya bisa ganti handphone saya. Itu yang diminta oleh orang. Dan itu memang manusiawi kok, manusia. Enggak salah, enggak salah. Tapi kalau kita lihat dari terang firman Tuhan, ini terang firman Tuhan ya, kita kan mau lihat firman Tuhannya itu bagaimana? Apa kata firman Tuhan mengenai berkat-berkat ini? Nah, berkat itu ada 2 loh. Berkat itu ada 2. Berkat yang pertama itu adalah berkat jasmani. Berkat yang disebut dengan general blessing. General blessing itu bukan cuma jasmani ya, tetapi juga misalnya keadilan. Pokoknya yang kita anggap benar di dunia ini, yang kita anggap adil, kita diperlakukan adil, kita diperlakukan benar, kemudian kita juga menikmati yang namanya ya berkat jasmani, makan dan kemudian kebutuhan sehari-hari, itu berkat umum namanya. Nah, kalau berkat umum ini semua orang dikasih, semua dikasih. Mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, itu dikasih. Ya. Dan kita jangan sekali-kali bilang begini, kok orang di sebelah nggak percaya Tuhan tapi diberkati gitu. Nah, itu nggak boleh ada kata-kata seperti itu. Sebab apa? Berkat itu, berkat yang namanya general blessing itu, ya orang jaga kesehatan ya sehat gitu.
Orang yang kemudian menjaga apa namanya itu, anjuran dari dokter, minum obat ini, ya sehat gitu. Orang yang rajin, ya dapat sesuai dengan kerajinannya gitu loh, ya. Orang yang berbuat baik, ya dia juga menuai kebaikan. Nah ini yang dibilang tadi oleh, Petrus, dia katakan bahwa, "Kalau kamu buat baik, siapa sih yang merencanakan jahat bagi orang yang baik?" Tapi ada orang baik juga diperlakukan jahat kan? Nah, itu apa ya, itu yang ada di dunia ini kita berhadapan dengan yang namanya ketidakadilan, ada semua itu, ya. Sebab di dunia ini tidak semua itu orang baik, ada juga orang jahat kan? Nah, itu situasi atau suasana di dalam general blessing ini, ya. Nah, berkat itu ndak perlu Anda berdoa, ndak usah Anda itu takut sama Tuhan, ndak usah. Anda pun ndak percaya sama Tuhan juga. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Dia ciptakan semua. Eee, Minggu lalu saya tunjukin sama Ibu Hertina. Bu Hertina, iblis diciptakan oleh Tuhan nggak? Lalu saya tunjukkan ayat di Kejadian 3:1 kan, saya baca. Maka Tuhan juga menciptakan ular itu. Jelas, ya. Iya kan? Diciptakan. Tapi diciptakan untuk apa? Ya, untuk kebaikan manusia. Godaan iblis itu kan dia enggak punya kuasa, ya. Jadi kalau orang yang percaya pada dukun-dukun, ya dia harus melihat kepada Tuhan. Kalau dia percaya sama dukun-dukun seakan-akan orang itu lebih, apa namanya itu, dia merendahkan kuasa Tuhan. Tuhan kan penguasa segala sesuatu kan? Iblis kalau dia ciptakan itu untuk menggoda manusia, Yesus kan digoda sama iblis juga kan? Tapi Yesus tidak tunduk kepada iblis. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, digoda sama iblis, ya ikut iblis. Dan hancur hidupnya gitu kan. Hancur hidupnya. Tapi kalau orang yang percaya Tuhan, dia punya kuasa. Jadi kalau orang dia percaya, dia beriman kepada Tuhan, di dalam hidupnya itu ada roh Tuhan. Jadi bukan kita takut iblis. Iblis yang takut sama kita. Apalagi kalau kita sudah berlutut, berdoa, berseru kepada Tuhan, iblis yang takut. Makanya jangan takut yang begitu-begituan gitu. Karena dia juga ciptaan Tuhan untuk apa? Untuk satu maksud. Mau menggoda, menguatkan iman orang itu atau tujuan tertentu. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan mau, Tuhan ciptakan dia itu untuk apa. Ya kan? Nah, kembali lagi. Bahwa ini di dalam general blessing ini, berkat umum ini, itu Tuhan mencurahkan, kata firman Tuhan, dia itu memberi hujan berkat. Baik kepada orang yang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Itu dikasih gitu. Ya, orang yang apa namanya itu yang rajin, ya kaya gitu. Orang yang malas, ya miskin. Kita nggak boleh bilang begini, "Kak saya sudah berdoa-berdoa terus kok nggak orang yang pernah berdoa malah kaya. Saya yang berdoa malah jadi miskin." Orang yang berdoa-berdoa, orang yang nggak pernah berdoa malah keluarganya sehat-sehat. Saya kok jadi begini, sering ke gereja, sering berdoa, kok tidak? Nah, harus memahami dulu yang namanya berkat umum ini. Nah, berkat khusus itu yang bagaimana? Ah, berkat khusus itu adalah ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia berinkarnasi dari Allah dan kemudian menjadi manusia. Ya, kalau Allah jadi manusia tidak usah dipertanyakan. Ya, kalau yang dipertanyakan kalau manusia jadi Allah kan? Kalau Allah jadi manusia artinya Tuhan mau buat apa saja kan bisa. Dia berkuasa kok. Dia mau jadi manusia itu suka-sukanya dia kan? Betul nggak Bu? Nah, ketika dia jadi manusia, pertanyaannya buat apa? Dia datang menjadi manusia supaya apa? Dia ikut merasakan, kata surat Ibrani, dia ikut merasakan
penderitaan manusia. Lalu selanjutnya, nah dia kasih contoh juga. Kalau kalian mau jadi manusia, jadi kayak begini gitu. Gimana? Dia memiliki roh Allah di dalam hidupnya, manusia juga bisa memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya Tuhan dengan manusia itu menyatu. Menyatu. Bukan menjadi satu, beda. Menyatu dengan menjadi satu kan beda ya. Kalau menjadi satu nyampur gitu. Ini enggak. Menyatu. Kayak suami istri, tadinya beda. Lalu kemudian mereka menikah, mereka itu menyatu. Menyatu. Tapi tetap beda gitu. Ya kan? Suami punya keinginan sendiri, punya pribadi sendiri, istri juga punya. Tapi mereka itu satu. Nah kita dengan Tuhan juga begitu. Kita menyatu. Artinya apa? Artinya kita hidup bersama. Sama dengan suami istri hidup bersama. Makanya penyatuan suami istri itu dianalogikan dengan ketika Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh ini menjadi satu gitu. Bapa dengan anak ini menjadi satu gitu kan. Nah, berkat rohani di sini adalah ketika si pencipta itu melalui rohnya, yaitu Roh Kudus, boleh ada di dalam hati kita. Gitu. Kapan dia ada di dalam hati kita? Itu waktu kita percaya, kita membuka hati, dan kita terima dia di dalam hidup kita. Ketika dia ada di dalam hidup kita, dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sah, itulah berkat rohani. Ya? Artinya berkat rohani ini begini, itu berkat jasmani boleh ada, boleh tidak ada. Boleh susah, boleh senang. Tapi ketika susah, kita kuat. Ketika senang, kita tidak terbuai. Nah gitu. Ya. Kalau ada uang, ada kekayaan, ya, saya mengucap syukur. Tapi kalau lagi susah uang, ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan masih kasih hidup ke saya kok. Yang bikin susah kita ialah kita ukur Tuhan itu dengan general blessing. Tuhan, kalau Tuhan hebat, kenapa saya tidak dikasih ini, tidak dikasih itu? Kenapa kok masalah saya kok begini terus nggak selesai-selesai? Ini yang kita kemudian salah memperlakukannya gitu. Jadi orang salah kaprah. Dalam doanya salah. Seperti kata Yakobus, dia bilang begini, kamu berdoa, banyak doanya, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa katanya? Ya dia bilang sendiri, karena ketika kamu berdoa, kamu itu hanya menyampaikan keinginan-keinginanmu kepada dia. Salah nggak minta? Ada salahnya, ada salahnya. Salahnya yaitu bahwa si pemberi hidup, dia sendiri kan sudah bersama dengan kita kan, seharusnya kita percaya dong sama dia. Mau sakit, mau kurang, mau banyak, saya bersama dengan dia. Apa yang susah? Apa yang kurang? Dia bilang, enggak ada yang kurang kalau saya bersama dengan kamu. Kalau saya enggak bersama dengan kamu, kamu berkelimpahan harta kekayaan, tapi saya enggak ada bersama kamu, inilah kekurangan. Inilah kesalahan yang paling besar. Gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan susah, kita harus bertanya, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Boleh dong. Lalu Tuhan jawab, aku tidak pernah tinggalkan Engkau. Gitu. Jadi jangan kayak murid-murid Yesus, lagi di tengah Danau Galilea kan, datang ombak. Itu danau besar, jadi ombak itu bisa saja terjadi gitu kan. Takut. Padahal mereka sudah tahu ada Yesus yang mengalahkan segala sesuatu. Kematian pun dia kalahkan. Tapi mereka
dalam keadaan khawatir, ketakutan, dan bangunkan Yesus. Yesus bangun, apa kamu tidak sadar bahwa kita dalam keadaan bahaya? Yesus bilang, kalian ini nggak percaya. Dan Yesus tunjukkan, dia suruh diam. Itu angin, taufan, ombak, dan gelombang langsung reda. Kan malu sendiri kan? Malu. Nah, orang kemudian datang, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kekurangan saya. Tuhan bilang, aku bersama kamu kok kurang. Kalau kita tinggal di jalan yang rusak, lalu suatu waktu kita undang Bapak Presiden datang ke rumah kita, kira-kira yang mau dibetulin pertama apa? Jalannya dulu. Ya gitu kan. Jadi kalau mau betulin jalan, undang aja presiden gitu datang ke situ. Wah, dalam waktu sehari 2 hari selesai itu aspal jalan gitu kan. Gitu. Itu baru presiden. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Dia bersama kita. Inilah yang disebut dengan berkat rohani yang luar biasa ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Ya. Kalau Pak Tumpal suatu hari ditanya oleh Pak Jokowi, Pak, Bapak mau minta apa sama saya? Jangan minta sepeda, Pak. Kalau dia tanya begitu, jangan minta sepeda. Sepeda mah kecil ya. Jadi kalau sampai ya, dia bilang, Pak Tumpal mau minta apa? Saya enggak minta sepeda, rumah juga saya enggak minta, Pak. Saya minta Bapak sehari aja tinggal dengan kami. Kalau tinggal dengan kami, kira-kira yang pertama dia tanya apa dulu? Yang pertama dia tanya dulu, Bapak tinggal di mana? Itu dulu yang ditanya kan? Pak, saya tinggal di Setrasari sana. Itu rumah sendiri. Jawabnya apa? Bukan. Jadi kamu punya rumah enggak? Enggak. Dia bilang apa? Ini Pak, ini yang Pak siapa namanya itu yang suka bikin jalan tol itu, ya, Basuki, tolong ini sediakan rumah. Kira-kira kalau rumah yang mau ditinggalin sama presiden, kira-kira gimana? Eh? Kamu ada berapa? Tanya dulu. Anakmu berapa? 5 Pak. 5 4? 5. Iya sama itu 5. Itu anak-anak itu ya satu kamar satu ya. Terus apa lagi? Bapak sama ibu satu kamar ya, kasih yang VIP. Saya VVIP gitu. Bagaimana makanan di rumah? Belum disiapkan Pak, tolong ya siapkan. Semua disiapkan kalau presiden datang. Jadi jangan kita cuma minta sepeda, aduh. Kalau ditanya pertanyaan itu ya. Begitu juga kita lihat ya, kalau Yesus datang, jangan minta yang lain. Jangan minta yang lain. Kita cuma minta, Tuhan saya tidak butuh apa-apa. Saya cuma butuh kalau Tuhan tinggal di dalam rumah hatiku. Sebab apa? Apa artinya rumah yang bagus tapi hatinya gundah gulana? Bisa menikmati rumahnya enggak? Eh? Ini yang dimaksud dengan ya berkat rohani. Jangan minta apa-apa. Minta Tuhan bersama kami. Kalau Tuhan bersama kita, maka damai sejahtera Tuhan itu ada bersama kita. Ya. Soalnya aneh juga ya. Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada suatu hari, suatu saat, dia mengambil keputusan untuk datang tinggal bersama dengan manusia. Dan dialah Yesus. Dan Allah yang menjadi manusia ini nggak boleh dipisahkan, nggak boleh. Dia cuma menyatakan keberadaannya di dalam Yesus.
tapi itu tidak mengurangi kealahannya, keilahiannya. Dia tetap sama. Dia Allah yang sama, yang tinggal di antara kita. Jadi kita tidak boleh bilang bahwa Allah itu di sana. Lalu ini Yesus. Lalu Allah itu masuk di dalam diri Yesus. Maka Yesus itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Manusia boleh begitu, tapi Yesus nggak bisa. Dia Allah sendiri yang menjelma manusia, menjadi manusia. Kalau begitu pertanyaannya, penciptanya siapa yang menciptakan dunia ini? Dia sendiri. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja kita itu mengatakan bahwa Bapak dengan anak itu sehakikat. Sehakikat. Menyatu. Tapi tidak dapat dipisahkan. Ini ciri-cirinya Yesus, ini ciri-cirinya Allah. Ini tugas Bapak, ini tugas anak. Sehakikat artinya mereka itu mereka menyatu di dalam hakikat ilahi. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Ya sama juga, Roh Kudus itu sama. Jadi Allah yang berdiam di dalam kita, itu adalah Allah pencipta. Dia adalah Yesus sendiri, dan dia adalah Roh Kudus. Makanya saudara sekalian, kita percaya kepada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa dibedakan, pribadi. Jadi begini, pribadinya itu tiga. Pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa pribadi tiga? Karena mereka mempunyai kehendak, pikiran, perasaan. Ini juga Yesus punya pikiran, perasaan, tindakan. Ini juga Roh Kudus itu punya pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini makanya pribadi ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pikiran Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu sama. Pikiran, perasaan juga itu sama. Nah, jadi kalau ditanya, Allah kamu itu siapa? Allah kami adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Jadi jangan kemudian kita itu dikatakan, oh Tuhan menyatu dengan saya. Tapi kita tidak kenal siapa dia. Mengenal Tuhan kita itu adalah mengenal keberadaannya sebagai Bapa. Karena kita mengalami bagaimana perlindungan Bapa kita itu kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita mengenal Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi, menjadi manusia. Bukan bereinkarnasi. Reinkarnasi dengan inkarnasi itu beda. Reinkarnasi itu misalnya ada seorang yang baik seperti Pak Yopi misalnya, kemudian meninggal, mati. Tapi sebetulnya dia bisa bereinkarnasi. Karena dia di dunia ini baik, maka ketika dia berubah menjadi makhluk hidup, dia berubah menjadi seorang bayi yang bakal menjadi bishop. Maka orang bilang, itu pribadi Pak Yopi dulu yang berreinkarnasi. Tapi kalau orang itu jahat, kalau Pak Yopi itu jahat, maka Pak Yopi itu ketika dia lahir kembali, dia nggak jadi manusia. Tapi dia bereinkarnasi menjadi seekor anjing yang baik. Tapi bereinkarnasi begitu. Itu kita tidak mempercayai seperti itu. Manusia ya manusia, binatang ya binatang, tumbuhan ya tumbuhan. Gitu. Nah, berinkarnasi itu cuma satu arah, yaitu Allah yang berinkarnasi datang ke dunia ini dan kemudian menjelma menjadi
manusia, itulah Yesus. Ketika Yesus itu menyelesaikan pekerjaan di dunia ini, ya kan? Dia kemudian dia mati, bangkit dan naik ke surga. Waktu dia naik ke surga dia bilang, "Saya tidak meninggalkan kamu, saya akan kirim roh saya." Nah, roh saya itu tinggal di dalam kamu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tidak dapat kita pisahkan. Makanya tadi dibacakan di eh, bagian terakhir bahwa Allah berkehendak, kemudian Yesus melaksanakan pekerjaannya yaitu mati di kayu salib. Dan Roh Kudus itu yang meneguhkan di dalam kehidupan kita. Ini satu pekerjaan Allah. Dan kita tidak boleh memisahkan ketiga-tiganya. Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau begitu, ciri orang yang menikmati berkat rohani ini, itu cirinya gimana? Nah, itu kan sudah ada juga di Warta Jemaat gitu kan. Nah, di situ ada, diambil dari 1 Petrus 3. Nih, ciri-cirinya itu adalah apa? Itu dia orang yang mengasihi. Mengapa demikian? Karena Allah yang ada di dalam dia adalah Allah yang mengasihi, punya karakter mengasihi. Punya perasaan sayang dan rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan rendah diri ya, dia rendah hati. Artinya apa? Dimaki-maki, tapi dia tidak terpengaruh dengan makian itu. Direndahkan tapi dia tidak terpengaruh. Ya. Lebih tinggi mana? Orang yang memaki atau orang yang dimaki? Hah? Orang yang dimaki, karena waktu dia maki kita, dia rendahkan kita. Karena begini, waktu dia lihat kita itu di atas. Padahal dia mau saingi nggak bisa gitu. Maka caranya bagaimana? Jelekkan orang itu, diturunin supaya dia sama, minimal sama, dan turunin lagi supaya dia di bawah, kita di atas. Itu menurut orang itu. Tapi sebetulnya kalau kita dihina, dimaki, direndahkan, sebenarnya harus ada bangga juga gitu. Wah, kalau saya diomongin sama orang itu rupanya hebat juga saya ini kan. Karena apa? Diomongin sama orang. Karena hanya orang-orang atasan, pejabat yang berhasil itu yang suka diomongin gitu. Jadi diomongin begini, berarti orang yang diomongin itu hebat, ya. Terus dia mencintai kehidupan. Orang yang mencintai kehidupan adalah orang yang menghargai apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Jangankan manusia, tikus aja. Cuma aja kita tidak suka diganggu sama tikus kan. Di rumah itu ada tikus mati, busuk, bau, gitu. Tapi tikus juga ciptaan Tuhan, betul nggak? Ya kan? Kalau nggak ada tikus, perusahaan racun tikus nggak laku-laku, Pak. Rugi gitu kan. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk maksud yang baik. Jadi kita jangan terlalu banyak ngeluh lah. Belajar untuk mencintai. Orang yang mencintai kehidupan ya, dia selalu melihat kepada Tuhan. Lihat sampah. Saya lihat tadi pagi ada yang datang duluan, suka ngepel. Itu orang yang mencintai kehidupan. Gitu. Kalau lihat sampah dia itu enggak masa bodoh. Biarin, nanti orang lain yang ambil. Dia terganggu hatinya kalau lihat sampah. Dia enggak butuh orang lain untuk membersihkan. Dia sendiri gitu. Orang yang mencintai kehidupan adalah orang yang suka akan keindahan. Ya. Ibu Lin pakai baju yang bagus, rambut ditata dengan baik, bukan supaya dipuji orang. Iya kan? Bukan dipuji orang, tapi dia mencintai kehidupan. Bukan egois, tapi dia mencintai kehidupan. Ya. Terus pakai lipstik. Ya kan? Ibu bukan karena dia mau tampil di sini baru dia bukan. Tapi apa?
Dia itu mencintai kehidupan. Bedakan antara, sebab kalau kita mau dilihat, mau dinilai oleh orang, ya kan? Wah, mau dipuji orang, ya jangan jangan begini, jangan, kita enggak mampu menyaingi artis dunia. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi lebih bagus mari kita mencintai kehidupan. Orang yang mencintai kehidupan, kalau dia main musik, waduh, enak. Jadi waktu dia main, bukan supaya dipuji sama Pak Yopi, ya, tapi dia memberi yang terbaik. Ini Tuhan kasih, enggak semua orang loh dikasih kepintaran untuk main musik. Makanya kalau kita lihat Gideon, dengar Gideon main musik, Pak, Raisa kalau dia sudah main, waduh, gitu. Itu apa? Orang yang mencintai kehidupan. Orang mencintai kehidupan adalah orang selalu memberi yang terbaik. Karena dia tahu bahwa ketika dia dikasih oleh Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan apakah itu talenta, apakah itu penampilan, apakah itu uang, apakah itu waktu, itu Tuhan kasih, dia pertanggungjawabkan. Ini mencintai kehidupan. Yang berikut, orang yang diberkati adalah orang yang menjauhi kejahatan. Hatinya itu harus baik. Ya, hatinya itu harus baik. Kadang-kadang orang itu kalau dia sampai berbuat salah sama kita, ya, dia berbuat salah, kita ingin balas. Hanya untuk supaya dia mengatakan, rasain loh. Tapi sesudah itu apa? Nggak ada apa-apa kan? Tapi kalau memang kita ingin supaya orang itu berubah, itu beda lagi. Tapi kalau orang itu memang ingin jahat, hanya orang yang jahat itu biasanya hatinya begini, biar tahu rasa dia. Gitu. Artinya puas saya kalau orang itu sudah mati. Itu namanya orang jahat. Yang berikut adalah orang itu yang diberkati adalah rela menderita karena kebenaran. Ada orang yang mengalami stres barangkali dalam hidupnya, kesenggol dikit, langsung dia makinya keluar gitu. Orang itu memberi apa yang ada pada dia. Dia tidak mungkin memberi apa yang tidak ada. Orang itu selalu memberi yang ada pada dia. Jadi kalau dia bisa memberi yang jelek, ya itulah yang ada di dalam dia. Cuma kitanya ini dijadikan tempat buang sampah. Ya kan? Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya apa? Ya enggak apa-apa kamu marahlah. Saya rela jadi tempat pembuangan sampah. Karena apa? Kalau kita menjadi tempat pembuangan sampah, kita sudah tahu. Kita mau buang kemana? Kita buang kepada Yesus. Karena apa? Yesus itu bukan cuma menanggung kesedihan kita, kesusahan kita. Dia tanggung juga sampai penyakit dan kematian kita. Makanya dia rela mati di kayu salib. Ya kan? Kalaupun kamu mau meludahi saya terima. Kamu mau gantung saya terima. Saya mati pun saya terima. Cuma karena dia adalah Allah sendiri, dia bangkit pada hari yang ketiga. Yang berikut adalah mengkuduskan Kristus. Akan kita diperintahkan, kuduskan Kristus itu di dalam hatimu. Kuduskan ini itu diambil dari bahasa Ibrani, artinya kados. Bahasa Ibraninya kados. Bahasa Arabnya kudus. Bahasa Indonesia kemudian mengambil alih itu menjadi kudus. Apa artinya kados? Kados itu artinya mengkhususkan. Makanya di dalam perjanjian lama ada barang-barang kudus. Barang-barang kudus artinya barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan buat Tuhan. Jangan dicampur. Mengkuduskan Kristus artinya saya hanya percaya kepada Yesus. Dan saya tidak mau ada kepercayaan yang lain. Saya cuma percaya kepada Dia. Saya cuma tahu bahwa Dia adalah juru selamat saya. Tidak ada yang lain. Ini mengkuduskan Kristus dalam hatimu. Dan mengenal siapa Dia. Orang yang diberkati, orang yang kenal siapa Dia. Yang saya sudah jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah orang yang diberkati adalah orang yang hidup dan berpikir sama seperti Dia. Gitu.
Orang yang berpikir seperti Kristus ialah dia tidak mau investasi hidupnya di dunia ini. Dia investasi pada hidup yang kekal. Artinya orang yang berpikir seperti Kristus, dunia ini kita cuma lahir sebentar, lahir juga bukan keinginan kita kok. Lahir, kemudian sukses, lalu sakit-sakitan, mati. Gitu kan hidup kita kan. Lahir, sukses, ya, termasuk menikah, sukses dipuji-puji orang, dan sudah itu mulai sakit sana, sakit kiri, sakit pinggang, sakit belakang, sakit perut, ya kan? Gula darah, darah tinggi, dan kemudian masuk rumah sakit. Dan sudah itu dalam keadaan sakit begitu. Ada waktunya di mana kita itu kayak engkong dulu ya. Dia tanya, kok masih hidup? Bangun, kapan ya? Itu pengen, ada waktunya begitu. Ya, kalau saya bangun dan enak ya kalau saya bangun dan saya temukan diri saya sudah mati ya. Enak juga gitu, ya. Itu hidup yang paling berbahaya kalau Anda bangun Anda sudah mati gitu, ya. Belum pernah rasa itu ya. Cobalah gitu. Begitu bangun udah mati gitu, ya. Nah, ini orang yang diberkati itu begitu. Jangan berpikir bahwa kita hidup terus di dunia ini, ya Pak Teddy ya. Itu karena hidup di dunia ini gitu. Dan orang, aduh kalau saya mati nanti anak-anak saya, warisan saya bagaimana ini? Saya pikir itu warisan orang hidup lah, untuk orang hidup gitu. Terserah mau dibagi-bagi bagaimana gitu kan. Kan banyak, kita juga sudah melihat sendiri bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal kan. Dan kekhawatiran mereka kadang-kadang tidak terjadi kok. Malah lebih berhasil kok itu anak-anaknya gitu kan. Kan gitu. Ya. Jadi makanya jangan takut sakit. Tapi bukan berarti kita itu benci dengan kehidupan ini. Enggak, jaga supaya tetap sehat. Ya. Tapi kalau misalnya sudah waktunya, ya kan? Ya udah, kita katakan inilah hidup. Hidup itu lahir, sukses, sakit-sakitan, masuk rumah sakit, habis. Tetapi selagi ada di dunia ini, marilah kita menjadi orang yang diberkati. Supaya apa? Supaya kita memberkati juga orang lain. Betul nggak? Ya berkati orang lain dengan apa yang Tuhan kasih. Karena kita tidak semua bawa semua yang ini ya. Kita tinggalkan juga kadang-kadang juga harta kekayaan jadi perebutan, saling berantem, bunuh-membunuh hanya untuk memperebutkan kekayaan itu kan, warisan gitu. Ya kan? Lebih baik kita katakan bahwa selagi hidup, marilah jadi berkat buat orang lain. Belajar untuk bermurah hati, untuk menolong orang yang tidak punya apa-apa. Belajar untuk menjadi berkat buat gereja Tuhan. Belajar untuk menjadi berkat bagi siapapun juga. Ya, dan hidup kita menjadi berarti. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk berkat jasmani atau berkat umum dan juga untuk berkat rohani. Biarlah dengan firman Tuhan kami bisa hidup bahagia selagi Tuhan izinkan kami untuk hidup di dunia ini. Karena dunia ini juga akan berakhir, kami juga tidak rencana hadir di dunia ini, kami juga tidak tahu rencana kapan kami berakhir di dunia ini. Tetapi kami tahu bahwa selama kami berada di dunia ini, kami boleh menikmati akan berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan berkat-Mu itu Tuhan, apakah itu berkat umum atau berkat khusus, kami boleh menikmati akan kebahagiaan itu. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.